Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali tetap dengan saya Mr. B di channel saya Guru UU. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab pertama di kelas 8, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada setidaknya 3 materi pokok di bab pertama ini. Yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, kita mulai di materi pertama yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada setidaknya 7 fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya bahwa Pancasila menjadi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya setiap tindak tanduk, setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap sikap masyarakat Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, fungsi Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai corak khas bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas dan menjadikan pembeda Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Yang ketiga, fungsi Pancasila ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurut fungsi ini, Pancasila berfungsi mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Fungsi yang keempat Pancasila ialah sebagai perjanjian luhur. Meskipun Pancasila disahkan oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, akan tetapi PPKI ini dianggap mewakili seluruh elemen masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila yang kelima ialah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Menurut fungsi ini, Pancasila berfungsi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka harusnya Pancasila diwujudkan secara murni dan konsekuen. Terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Menurut fungsi ini, Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Itu tadi 7 fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya membahas mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Oke, kalau belum ada yang tahu, intinya adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ketika membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara, tentu tidak bisa terlepas dari latar belakang bagaimana proses perumusan Pancasila sampai ditetapkannya sebagai dasar negara. Dan ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Saya tidak akan membahas banyak di kelas 8 ini. Intinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, buktinya sudah termaktub, sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang dijadikan sebagai landasan konstitusional. Bunyinya adalah ada di alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Itu artinya bahwa Pancasila sudah disahkan sebagai dasar negara. Artinya apa sih Pancasila sebagai dasar negara? Artinya Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Intinya Pancasila dijadikan sesuatu untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ibarat sebuah bangunan nih. Kalau diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat negara itu juga merupakan sebuah bangunan tempat bernaung penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, maka yang pertama harus
punya pondasi dulu yang kuat, harus punya dasar negara dulu yang kuat. Akan tetapi selain itu, untuk menjadi sebuah rumah yang nyaman untuk dihuni, maka kita harus punya sesuatu yang bisa memecahkan ketika kita ada masalah. Sesuatu inilah yang disebut sebagai way of life atau pandangan hidup. Nah, sebagai dasar negara atau ideologi sendiri dari dua kata, idea dan logos. Idea artinya ide, konsep, gagasan, cita-cita, sedangkan logos sebagai pengetahuan. Nah, selain ideologi atau dasar negara tadi, sebuah negara yang kuat juga harus punya pandangan hidup yang sama, yang jelas. Dan inilah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ini, harusnya seluruh perilaku masyarakat Indonesia, seluruh sikap masyarakat Indonesia juga harus sesuai dengan Pancasila, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Intinya itu, jika kita tarik perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup, kalau dasar negara itu lebih ke tataran kenegaraan, Pancasila sebagai aturan mengatur negara, tata cara negara, sedangkan sebagai pandangan hidup, Pancasila lebih ke mengatur perilaku masyarakat Indonesia agar hidup sesuai dengan Pancasila itu. Pancasila, kita tahu ada lima sila Pancasila, dan kelima sila Pancasila ini tidak dapat berdiri secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila 1 menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian sila 2 dilandasi oleh sila 1 dan melandasi sila 3, 4, 5, dan seterusnya. Intinya bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa itu melandasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika masyarakat atau setiap orang, setiap individu sudah memiliki agama yang kuat, sudah percaya akan Tuhan, maka kemungkinan untuk menyakiti manusia lain juga lebih rendah harusnya, dan seterusnya. Itu merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain di dunia. Ciri-ciri atau karakteristiknya yang berbeda contohnya seperti ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Belum tentu negaranya punya prinsip ini, prinsip yang mengaku atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia itu sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Tidak ada kasta-kasta misal di Indonesia, karena kita menganggap seluruh masyarakat, seluruh manusia itu sama derajatnya, hak dan kewajibannya di negara itu sama. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa, dan lebih mendahulukan kepersatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak mudah terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini juga ciri khas dari bangsa Indonesia yang lebih demokrasinya lebih ke arah musyawarah dan atas asas kekeluargaan. Tidak melulu semuanya diputuskan melalui voting, tapi juga lebih ke musyawarahnya. Itu ciri khas kita. Terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, tentunya berdasarkan Pancasila. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, intinya seluruh sila-sila Pancasila itu tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan satu kesatuan yang sudah bulat, dan kita sebagai warga negara harusnya mempertahankannya. Tidak boleh ada
keinginan untuk mengganti Pancasila, karena Pancasila sebuah perjanjian luhur tadi yang sudah bersifat final. Oleh karena itu menjaga Pancasila merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Nah, lantas bagaimana nih cara kita menjaga Pancasila agar tetap lestari, agar tetap ada di benak kita sebagai pandangan hidup? Nah, di sini ada beberapa perilaku yang sudah diperas menjadi menjadi beberapa hal di dalam butir-butir Pancasila. Kalian bisa baca sendiri atau ya ini ada banyak sebenarnya, tinggal nanti dihubungkan saja. Ada sila pertama yang isinya seperti itu, kemudian sila kedua butir-butirnya seperti itu, di buku juga sudah ada. Terus sila ketiga, sila keempat yang lumayan banyak kalau saya sebutkan takut kalian bosan, tinggal baca saja. Dan terakhir adalah bagaimana cara kalian bisa membiasakan berperilaku sesuai dengan Pancasila di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah mungkin, ataupun di lingkungan luas lagi, lingkungan dunia. Misal bagaimana cara kalian bisa membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan itu ada tugas untuk kalian. Tugasnya sudah ada di slide terakhir. Tugasnya membuat contoh pelaksanaan sikap perilaku yang sesuai dengan Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, minimal 4. Itu materi bab pertama. Mudah, tapi kalau tidak dipahami pasti juga bingung. Saran saya silahkan banyak-banyak membaca. Boleh membaca di slide ini, di slide yang sudah saya jelaskan ini, maupun tambahan dari beberapa sumber lain. Silahkan dikorek-korek sendiri. Itu saja materi bab pertama. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.